menurut saya udah percuma kita ributin ini. Kenapa? Karena datanya udah bocor. Kebocoran data kependudukan mengakibatkan orang bisa bikin KTP bodong. Jadi dengan modal belangko KTP kosong, dia bisa isi dengan data asli. Kalau kita dapat tanggung jawab pengelolaan data, ikuti standarnya dengan baik. Jadi ngelola data itu sebenarnya tidak sulit, bukannya susah, tetapi yang susah itu adalah disiplin mengikutinya. Ada tips bagaimana mengamankan aset digital kita. Bagaimana tuh Pak? Jadi call paman one time. Data pribadi kita, nama, alamat, kebiasaan, bahkan lokasi terakhir nongkrong, perlahan bukan lagi milik kita sendiri. Diam-diam, semua itu telah menjadi komoditas, diproses, dikirim, dan kini resmi boleh dikelola di luar negeri. Atas nama enkripsi dan kepastian hukum, kita menyerahkan kendali. Tapi siapa yang menjamin keamanan? Karena badan pengawasnya pun bahkan belum dibentuk. Data kita sudah bocor dan kebocoran digital tak bisa ditambal. Yang menguasai data punya kuasa. Dan kita mungkin cuma penonton yang tak sadar sedang dilucuti. Bersama Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber, kita akan mengupas lebih dalam. Hanya di Kacamata Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga hari ini menjadi hari yang istimewa buat Anda sekalian. Dan saya menyumbang satu keistimewaan itu dengan menghadirkan beliau. Mungkin wajahnya sudah familiar di TV-TV karena beliau adalah pakar cyber security gitu ya. Iya, dari Vaksin.com. Pak Alphonse Tanujaya dari Vaksin.com. Vaksin.com ini adalah salah satu keahliannya adalah tentang security cyber. Ya, gitu. di IT ya. Di IT ya. Bukan di COVID. Iya. Nah, saudara, kita tahu bahwa yang hari ini jadi rame itu adalah tentang bagaimana data-data kita diberikan kepada Amerika, iya kan? Nah, banyak orang bertanya-tanya, kok jadi mudah banget gitu ya kita itu memberikan itu, bagaimana nanti keamanannya, bagaimana nanti kalau dijadikan segala macam itu. Mohon saya prolog tentang itu, Pak Alphonse. Yang jadi isu kan bahasa dari press release-nya kan. Jadi ada kata certainty, jadi transfer data gitu. Transfer data. Nah, sebenarnya itu sudah terjadi. Bahkan sebelum diomongin gitu kan. Itu sudah terjadi ketika kita pakai aplikasi. Oke. Ketika kita pakai aplikasi WhatsApp, transfer data pribadi sudah terjadi. Dilakukan dengan sudah sengaja. Terjadi. Sudah terjadi dengan sadar penggunanya. Kalau enggak, dia nggak bisa pakai. Oke. Kalau kita nggak transfer, kita nggak kasih nomor telepon kita nggak kasih tahu nama teman-teman kita, nggak kasih tahu itu, dia nggak bisa melayani kita kan. Aku mau WA dengan Pak Lutfi kan harus tahu nomor Pak Lutfi. Nah, aku waktu connect kan WA-nya perlu tahu nomor ini yang perlu aku kontak, walaupun isinya dia nggak tahu. Oh, gitu. Itu lalu Google Maps. Itu kan sebenarnya kita transfer data yang lebih pribadi daripada pribadi. Kalau data pribadi itu kan kayak KTP, data KTP, kartu keluarga, dan informasi kesehatan atau apa. Yang lebih pribadi dari itu apa? Waktu kemarin malam kamu kemana, kafe mana, kamu ke ini Kelapa Gading, pantai pijit yang mana, dia tahu. Nah, itu data pribadi. Itu salah satu bentuk data pribadi. Dan itu sudah terjadi tanpa adanya deal ini gitu loh. Nah, sebenarnya latar belakangnya, kalau dugaan saya nggak ikut di dalam itu. Sebenarnya dugaan saya ada kata certainty itu sebenarnya perusahaan-perusahaan Amerika yang notabene merupakan penguasa aplikasi internet di dunia ini, mereka khawatir bahwa mereka akan dijadikan satu adanya ketidakpastian. Jadi nanti dari Indonesia, Komdigi bilang, nih kamu melanggar ketentuan nih, data pribadinya orang Indonesia nih nggak boleh, jadi kamu nggak boleh jalan gitu loh. Nah,
itu kekhawatiran mereka. Mereka ingin melindungi bisnisnya. Jadi Meta, Microsoft, Google, dan semua yang itu berkepentingan. Iya. Kalau aku lihat sebenarnya di sana kuncinya. Itu yang kenapa mereka ada certainty. Jadi certainty ini kenapa dibutuhkan? Karena secara aturan Amerika tuh kalah dengan Indonesia. Why? Nah, kita ngomong secara aturan. Indonesia tuh punya UU PDP. Walaupun UU PDP-nya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Walaupun UU PDP-nya nyontek GDPR. Uni Eropa. Jujur, itu memang nyontek. Disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Amerika tuh belum punya. Oh gitu ya. Kita jangan menganggap Amerika maju. Amerika secara negara itu tidak punya UU selevel PDP. Jadi dia tuh secara negara tidak selevel. Tetapi secara negara bagian dia ada yang jauh di atas kita, jauh di atas Uni Eropa. Jadi dia kan terdiri dari negara-negara itu kan. Negara bagian California terutama, ya kan. Di sana standar keamanan dunia tuh mereka punya swasta, PCI DSS, yang itu Mastercard, Visa. Jadi kalau komputer mau akses datanya Master Visa harus lewati standarisasi PCI DSS kayak ISO 27001 gitu. Ada poin-poinnya, kamu harus nggak boleh bagi password berapa lama. Lebih rigid lah ya. Lebih rigid. Banyak PCI DSS, HIPAA, asuransi, kesehatan semua mereka lengkap. Nah mereka unggul di sana dan bahkan menjadi standar dunia kalau yang dari swastanya. Dari sisi negaranya mereka kalah. Nah makanya mungkin kelihatan mereka menjaga sekalian kan lagi kita di dalam posisi kalah. Kalah dalam arti lagi mau dikenain pajak nih turunin jadi 19%. Mau minta apa aja ayo sini kasih tahu ya. Kira-kira itu yang terjadi. Karena itu mungkin kemudian pemerintah menganggap hal yang biasa aja. Kalau itu yang diminta oleh pemerintah, ya udahlah, wong kita juga sudah melakukan itu setiap kali gitu. Dalam posisi mau nggak mau sebenarnya. Oh gitu ya. Dalam posisi ada keuntungan, ada kerugiannya juga. Kerugiannya apa? Kerugiannya satu, dengan adanya pengakuan ini, jadi data pribadi orang Indonesia boleh dikelola di Amerika, yang selama ini nggak boleh kan. Jadi kesian perusahaan cloud provider di Indonesia. Kalau sebelumnya, kalau cloud provider Amerika, Amazon, Google Cloud, dan Microsoft ingin mengelola data yang ada data pribadi orang Indonesia, itu harus buka data center di Indonesia. Nggak boleh taruh di luar karena langgar aturan. Iya. Tapi dengan ada aturan ini kan diakui udah setara dan boleh mengelola. Jadi datanya boleh di Amerika. Tapi jangan diartikan sebagai data ini mentah-mentah bisa dibaca. Nama Alphonse, alamat di mana ini, lalu ke Amerika nama Alphonse. Bukan begitu. Data itu waktu ditaruh di cloud itu dienkripsi. Jadi seorang ini nggak bisa baca. Cuman ini adalah makanya tadi certainty secara legal boleh diolah di sana sebenarnya dalam keadaan terenkripsi gitu loh. Jadi bukannya mentah-mentah. Bukan gelondongan gitu ya. Gelondongan lo bisa dibaca ini siapa, alamat di mana, nih kasih nih. Bukan begitu. Itu yang mungkin membuat masyarakat panik. Kalau tidak begitu, kenapa Pak ada kepanikan? Nah, karena dari pemerintah kurang komunikasi yang baik, iya, ya mungkin kan? ya. Lalu kita sebenarnya begini, menurut saya udah percuma kita ributin ini. Kenapa? Karena datanya udah bocor. Gitu ya. Mau data pribadi apa yang belum bocor? Data KTP KK. Nah, saya challenge Bapak kasih saya nicknya Bapak. Saya bisa kasih tahu alamat lengkap Bapak, tanggal lahir di mana, tempat tanggal lahir, bisa nama orang tua. Terus saya bisa kasih tahu nomor teleponnya Bapak, bisa kasih tahu Bapak punya mobil apa aja. Saya bisa kasih tahu Bapak punya riwayat penyakit udah divaksin atau belum. Saya bisa tahu kenapa? Karena ini dari serial kebocoran data gitu loh. Jadi sebenarnya data kita sudah go public. Yang jadi masalah adalah data ini data bocor dengan bahan bocor itu beda. Data bocor dan bahan bocor. Bahan bocor. Kalau bahan bocor, kita tambel. Oke. Selesai, kita pakai lagi banyak kan. Kalau data bocor, nah ada hukumnya. Once it is in the internet,
it is there forever. Selamanya tidak Ya. akan bisa ditambal ya. Nggak bisa dibatalin. Kamu sekali bocor, nggak bisa dibatalin. Tapi kelihatannya di kita ini fragile banget ya soal data itu. Betul apa enggak sih? To be honest, gini, kebocoran data itu ada di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia. Di Oh. Amerika juga ada, di Jepang, di Vietnam, di Singapura juga ada. Tetapi memang kesadaran pengelolaan data di Indonesia ya memang perlu diperbaiki. Dan tadi kan kita sebenarnya kita dari banding Amerika kita punya keunggulan, aturannya udah bagus ya kan. Tapi kok Amerika yang lebih jadi Sadar gitu. Lebih Sadar. sadar gitu dia. karena penegakan hukumnya yang lebih bagus. Jadi kita aturannya ada, tapi penegakannya parah. Contoh, Amerika waktu itu ada kebocoran yang parah kan, Cambridge Analytica, Yes. Facebook membocorkan Iya, data betul. itu, ya kan? Itu langsung ada class action, langsung dari Kongres ambil Zuckerberg digoreng, lalu didenda puluhan miliar dolar. Jadi terkapok-kapok gitu. Ya. Sehingga mereka nggak lakukannya. Kalau Indonesia terjadi kebocoran, ya saling lempar tangan lah. Cambridge Analytica itu menurut saya terjadi juga di Indonesia lah. Kira-kira begitu. Ya, Iya kan? iya. Karena untuk jadi memenangkan ini segala macam ya saya kira itu terjadi juga dalam apa namanya pemilu kemarin itu terjadi juga. Hanya mungkin tidak cetok welo-welo gitu lah. Permainan caturnya udah lebih siap dari Amerika, udah lihat Gitu ya. udah lihat contoh soalnya. Makanya kan itu sampai diangkat di Netflix itu kan kita ngikuti, wah kayak gini ya mereka itu langsung Iya. ditutup dan kemudian aksesnya tidak diberikan. Gitu. Iya. Tapi justru di sini ada yang mengatakan, ada salah satu konsultan PR juga yang bilang, kami punya itu alatnya. Kalau Anda mau pakai bayar. Coba Anda bayangkan. Itu terjadi di kita dan itu untuk memenangkan salah satu kontestan. Ya betul, betul. Secara teknis memang itu terjadi dan yang waktu pemilu 2 pemilu sebelum ini Iya. yang terkait dengan Cambridge Analytica ini Iya. sebenarnya tim yang waktu itu mengambil keuntungan di Amerika menjadi motor dari tim yang Yang di bersaing. sini dan segala macam Tapi itu. saya cukup surprise bahwa tim yang bersaing di sini bisa survive. Iya, karena nggak ada penegakan hukum itu mungkin ya. Karena nggak ada penegakan hukum. nggak bisa jawab itu. Oh, gitu. Karena saya itu di show up mereka. Coba lihat Pak Lutfi ini. Ini nanti akan begini. Kalau Bapak ngomongnya ini di daerah itu, maka ini begini. Clear itu. Saya sebelumnya lihat itu film. Apa sih? Ini apa namanya Cambridge Analytica ini kayak apa? Dan ternyata, loh ini sama. Kami punya Pak Lutfi. Anda coba bayangkan. Luar biasa. Kita ngomong soal data ini ya. Iya, Itu iya. artinya sebegitu fragile-nya kita gitu kan. Dan sekarang kan kebocoran begitu di arena pinjol kan banyak juga ya. Nah, kebocoran data ini memberikan dampak yang lain yang perlu tidak menjadi perhatian. Jadi kenapa banyak kejahatan digital klasteri di Indonesia? Klasteri ya. Klasteri yang menipu 10 juta, 20 juta, 30 juta, lalu kabur, nipu lagi kalau ketangkap paling 3 bulan, sebulan gitu kan. Karena ada cara cash out-nya. Jadi kebocoran data kependudukan mengakibatkan orang bisa bikin KTP bodong. Jadi dengan modal blanko KTP kosong, dia bisa isi dengan data asli. Oke. Kan kebocoran datanya asli. Iya betul. Nah, lalu KTP itu dipakai untuk buka rekening bank. Nah, kalau Bapak Google, beli rekening bodong bank ABC, banyak, tinggal sebut banknya. Beli bayar 1 juta, saldo 50.000. Saldo 50.000, bayar 1 juta. Kenapa? Karena itu sudah ada namanya, ada kartu ATM tinggal tarik. Nah, jadi kalau cara untuk monetisasinya sudah siap, maka kejahatannya akan mencari jalan gitu loh. Jadi kejahatan digital yang banyak ini terjadi sebenarnya benang merahnya karena kebocoran data. Itu yang kita derita. Sebenarnya yang paling menderita dari kebocoran data itu pemilik data.
masyarakat Indonesia. Kita aja udah terbiasa menderita. Orang Jepang kalau kesini nangis-nangis. Dia di spam, dia ditawarin segala macam. Kok bisa sih gitu loh. Terus dia tahu-tahu kok dia bisa buka rekening padahal dia nggak buka rekening gitu. Ya itu karena kebocoran data. Jadi karena banyak rekening-rekening yang untuk menampung ini, maka orang mikirin gimana caranya gue bisa nipu orang. Kalau udah nipu masuk rekening gue tarik terus dia beli rekening baru lagi. Itu udah dilupakan gitu Ya, kan. buang aja. Jadi susah juga untuk ditracing. Ya, jadi ada yang kerjanya spesialis khusus buka rekening bodong. Ada yang khusus nipu. Sama kayak ransomware. Ada yang khusus bikin ransomware, dia nggak nipu. Dia bikin sistem yang bagus. Ada yang khusus injeksiin ransomware. Nah ini sebenarnya yang kerja. Jadi kalau buat ransomware ditangkap nggak bisa apa-apa. Gue nggak ngapa-ngapain, gue bikin software, apa salah gue? Lu tangkaplah yang injeksiin dan terima duit ini gitu loh. Sama seperti ini. Yang buka rekening bodong, gue nggak nipu kok. Jadi sebetulnya kan ini sesuatu yang besar yang harus kita pikirkan, dipikirkan oleh negara bahwa jangan sampai ini bocor, ketika bocor kemana-mana gitu kan ya. Dan kalau udah bocor kita nggak bisa batalkan lagi. Iya. Kita terpaksa harus kreatif cari solusi. Makanya kemarin kita menekan ke bank. Bang, mohon maaf, walaupun bukan kalian yang bocorin data, tapi kalian harus jadi susah. Kenapa jadi susah? Jadi tiap kali buka rekening, bank itu harus minta alat dari Dukcapil untuk cek KTP, iKTP scanner. Sehingga kalau KTP bodong ditempel, nggak bisa. Karena ada chipnya. Chipnya itu ada di enkripsi sehingga nggak akan lolos. Akan terdeteksi bahwa ini KTP bodong. Artinya kan perlu duit lagi gitu lah ya. Ya, dan itu sudah dilakukan sebenarnya secara sadar oleh banyak bank ya. Baik bank besar. Karena mereka juga kan tiap kali kena kasus urusan sama polisi mereka juga jengah gitu. Jadi ya itu. Jadi yang bikin dosa ini yang bocorin data, yang kesian, yang ketumpuan nih bank. Salah satu contohnya. Apa yang Anda lihat bahwa untuk safety data ini sudah dilakukan pemerintah gitu. Untuk kursif lah sebelumnya gitu loh. Sudah dilakukan apa? Kelihatannya kok ketika kita kebocoran data, oh iya bocor lagi. Oh iya itu bocor lagi. Oh iya itu bocor lagi. Penyebabnya itu Seneng karena sama bocor. kita susah juga, Pak. Jadi kalau kita idealnya yang mengelola data itu kan orang yang mengerti. Ya, lembaga-lembaga pemerintah, badan pemerintah itu harusnya orang yang mengerti. Yang mengerti itu siapa? Secara umum adalah millennials atau yang lebih muda. Oh gitu. Jangan yang lebih tua. Termasuk saya juga sebenarnya akan lebih gesit millennials yang lebih muda. Nah, yang jadi masalah adalah di Indonesia struktur politiknya itu tidak memungkinkan itu gitu loh. Jadi ada hal lain yang lebih besar. Kalau misalnya kita lihat kalau partai A yang menang, lalu partai B, C, D mendukung. Lalu ketika terjadi kabinet, dia kan sih bagi-bagi jatah. Oh menteri ini kamu, komisaris ini kamu gitu kan. Itu kan sangat diragukan bahwa itu orang yang profesional dan skillful gitu loh. Nah karena bagi-bagi itu yang secara tidak langsung yang menempatkan orang yang tidak kompeten pada tempatnya. Tapi kita nggak bisa juga minta bahwa lu jangan lakukan ini, ya kan? Kalau kita minta nggak lakukan ini, nanti kacau. Partai A menang, partai B, C, D nggak dapat bagian, diobok-obok jadi lebih kacau lagi kan? Nah kita harus cari solusinya, kita harus terima kenyataan juga, tapi beri solusi juga gitu loh. Jadi kita katakan bahwa oke, ya kan, lu mau bagi-bagi jatah, tapi lu lihat orangnya juga gitu loh, ya kan? Bahwa oke, tempat yang strategis tuh kasih orang yang udah tua atau apa, silakan dia strategis. Udah jangan ikut-ikut dalam pengelolaan data. Yang berurusan dengan digital ini prioritaskan milenials atau lebih muda. Yang mau bagi-bagi silakan, tempat-tempat strategis udah. Tapi jangan inilah. Ya, inilah. jangan yang urusin ini. Jadi itu yang kita sarankan gitu loh. Sehingga bisa jalan, negara tetap jalan, nggak kacau, data tetap. Tapi menurut Pak Alfon ini, bagaimana sih pemerintah kita menangani ini tuh? Apakah memang dia ada di sana atau memang ketika ribut baru rame gitu? Kira-kira dalam unsur perundang-undangannya juga sudah atau apa kok perasaan data ini sering kali
terjadi gitu? Kalau ikutin sejarahnya Pak, UU PDP ini aja ya, bisa diundangkan saja. Kita harus berterima kasih sama Bjorka. Bjorka. Bjorka, Bjorka hacker yang membocorkan data itu. Jadi waktu itu UU PDP tidak mau diketok oleh anggota dewan. Lalu Bjorka bocorin datanya, dia dapat seluruh data KTP orang Indonesia, alamat dan nomor email. Kalau bapak kita ada uang kita beli, kita bisa dapat. Ada database-nya. Lalu dia bocorkan bergilir. Siapa yang nantangin gua? Waktu itu Pak Luhut dikeluarin. Alamatnya di sini, nomor teleponnya ini. Siapa lagi ini? Dikeluarin. Sehingga anggota DPR juga keluarin juga. Oh gila, kok digituin? Maka diketoklah UPDP itu. Itu sebenarnya jasanya Bjorka secara nggak langsung. Hacker ya. Secara nggak langsung. Iya. Kalau Bjorka tidak begitu kan dikeluarkan datanya, Tidak mereka akan nggak pernah menyadari bahwa ini penting. Dan hari ini itu tuh cuman udang-udang tok ya. Badan PDP-nya belum kebentuk. Udah dari diundangkan tahun 2022 kalau nggak salah. Kan itu kan undang-undang harus ada aturan pelaksana di bawahnya kan. Sampai hari ini belum terbentuk. Nah, padahal ini sangat penting untuk yang urusan dengan Amerika tadi. Yang data kita dibagi ke Amerika atau apa, harus ada yang pengawasnya. Dan pengawasnya itu adalah badan PDP. Kita belum ada ya. UU PDP-nya udah ada. Iya, artinya badan pengawasnya yang mengawal ini nanti. Nah, harusnya ada yang ngawal gitu loh. Iya, kan nggak ada Betul. itu. Artinya jadi, ya sama aja lah. Oke, kita ini kan, meskipun terenkripsi dan segala macam, gitu kan. Ya, dan soal enkripsi ini juga sebenarnya kan Indonesia mesti punya enkripsi juga. Enkripsi dalam arti itu ranahnya BSSN. Iya, BSSN kan ya. dulu yang untuk badan enkripsi, badan ini yang di merge ke BSSN kan. Nah ini saya sempat lah ngomong dengan teman-teman, saya bilang sebenarnya kalau di dalam posisi kalian ini malah dapat duit, bukannya minta duit. Jadi kalau yang kita lihat kecenderungan umum di Indonesia, semuanya mohon maaf ya, motivasinya mendapatkan anggaran semaksimal mungkin. Pengelolaan itu kan ya, Ya kan, akhirnya. pas mau ngelola berebut semua. Tetapi waktu data bocor lepas tangan semua. Ya kan? Pinter itu. Sebenarnya, nah itu yang terjadi kan. Sebenarnya kalau mengelola enkripsi, mengelola itu tuh sebenarnya bisa jadi sumber penghasilan yang bagus dan orang dengan rela akan membayar gitu. Iya, karena itu mereka ya kan tentang dirinya sendiri dan harus mereka butuh ini ya. Iya kan membayar kan. Ya, jadi ini kalau dikelola gitu. dengan baik sebenarnya malah jadi income center bukan cost center gitu loh. Jadi ya nggak tapi perlu minta dari APBN lah. betul. Nah, Iya. itu yang sayang mengapa tidak terjadi di Indonesia gitu loh. Itu yang kita harapkan. Itu kalau kejahatan yang kita lakukan, yang kita lihat dari swasta itu. Nah, saya sekarang ini. Jadi kalau itu tidak menjadi, atau mungkin sudah ya, tidak menjadi the first thinking pemerintah bahwa itu sesuatu yang memang harus diperbaiki, ya akan sulit ya, Bos. Untuk kemudian protect kita sebagai warga negara itu. Nah, pertanyaannya, meskipun sudah dienkripsi, apa juga keuntungan Amerika mengambil itu? Kalau tadi banyak orang yang memberikan analisa, kita punya selain UU PDP, kita ada barang yang benar-benar bagus yang Amerika nggak punya. QRIS. QRIS ya, QRIS ya. QRIS. Itu mereka nggak punya. Bapak kalau di Amerika mau transfer antar negara bagian itu susah loh. Susahnya. Berapa hari gitu. Kita dari Jakarta mau ke Papua, langsung sama-sama banknya, langsung nyampe gitu. Karena sistem perbankan kita udah bagus. Dari sistem perbankan kita udah online semua. Karena mereka, saya bukannya nggak bagus, karena negara bagian masing-masing punya hak yang ini dan nggak egonya. Mereka kan serikat ya, jadi Ya, boleh jadi gue nggak mau. Ya. Jadi udah seakan-akan ke negara lain yang membuat lama. Itu satu. Yang kedua, nah QRIS ini sebenarnya terobosan luar biasa. Kita kan belajar dari Cina waktu itu. Betul. Yang QRIS yang dari WePay lalu kita adopsi dan malah lebih bagus. Jadi lebih bagus. Jadi lebih bagus dan
pembayaran jadinya nggak lewat Visa Master. Iya, nggak pakai kredit card lah kira-kira. Ya, Karena duitnya kan ke sana dulu gitu. itu kan sebenarnya kita bisa lihat itu jadi kalau jadi big data bisa lihat kecenderungannya gimana, masyarakatnya gimana. Nah itu salah satu orang yang concernnya bahwa itu termasuk data pribadi kan, transaksi finansial gitu. Nah lalu cuman ada hal yang menarik yang ingin saya ungkapkan bahwa sampai saat ini sebenarnya walaupun secara aturan Indonesia boleh mentransfer ke Amerika, tapi kan itu secara antara government G2G kan. Tapi di bawahnya harus ada aturan pelaksanaan segala macam. Betul. Nah, sebenarnya bank itu secara legal yang setahu saya ada aturan OJK yang di bawah pelaksanaannya itu bahwa masih dilarang. Jadi bank-bank di Indonesia itu masih wajib taruh datanya di Indonesia, nggak boleh taruh di luar. Dia taruh di luar, dia nggak melanggar undang-undang janji sama Amerika, tapi dia melanggar OJK langsung diketok dia. Nah jadi kalau memang mau mengamankan itu masih ada caranya, masih ada jalannya gitu loh. Iya. Jadi, yang itu memang QRIS itu kan sempat diributin juga sama Amerika kan? Ya, dan OJK itu kita salah satu yang bisa mengawasi dengan baik dan jangan sampai nanti OJK-nya juga disuruh membolehkan lagi. Oh itu kita akan rugi. Karena apapun Indonesia ini sebagai pasar luar biasa besarnya bos. Ya, kita nomor 4 terbesar di dunia. Ya ini kan luar biasa ya bagi Amerika, makanya kenapa sampai mengambil data itu menjadi sesuatu yang penting. Ya mungkin itu juga. Ya mereka butuh satu kepastian hukum. Jadi dia jalannya sebenarnya hari ini deg-degan. Sebenarnya dia bisa nih secara hukum gue bisa di ini. Mereka maka dikeluar kata certainty itu yang bawa udah selevel. Jadi kalau misalnya kayak kemarin imigrasi waktu di PDN ya kan ya, data bocor mau nggak mau kan pakai AWS. Dengan bangga bilang kami sudah pakai AWS kan sebenarnya kan harusnya sedih gitu loh. Kenapa nggak dengan bangga bilang kami sudah pakai Business Cloud, pakai Cloud Indonesia yang mana gitu. Tapi dengan bangga kami pakai AWS gitu. Sebenarnya itu kan melanggar aturan. Oh gitu ya? Iya. Bukan malah mundur. Nah itu dengan adanya perjanjian ini jadi imigrasi udah nggak salah dong. Iya. Karena sudah disahihkan ya, Iya, sudah disahkan jadi gitu mereka, kan. oh ini deg-degan ini bisa disalahin nih, bisa diperkarakan di pengadilan. Tapi kalau lihat kita ya, negara kita untuk pemakaian di lembaga itu kan juga nggak punya aturan gitu loh untuk kemudian misalnya nih lembaga yang karena kan ini datanya data masyarakat gitu kan ya. Itu apa punya aturan bahwa kamu harus punya ini untuk data ini, harus punya benteng untuk itu. Jadi ada dari sisi security, ada dari sisi aturan. Aturan itu ada 3. Tahun 2012, terus kalau nggak salah 2018 dan terakhir UU PDP. Waktu 2012 memang ada aturan yang melarang, mengatakan bahwa data pribadi orang Indonesia harus taruh di Indonesia itu ada jelas. Iya. Tapi itu ketika itu belum ada enkripsi. Jadi lebih mudah juga dibocorin iya, kan? jadi memang harus secara fisik. Tapi waktu 2018 perkembangan enkripsi sudah baik sehingga data itu kode enkripsi taruh di mana aja ya nggak ada bedanya karena orang nggak bisa baca kan. Iya. Nah lalu ada aturan bahwa boleh ditaruh di luar negeri. Lalu di UU PDP ini juga membolehkan karena ini memang dibutuhkan untuk transaksi. Kalau nggak dibolehkan kita nggak boleh pakai itu data kita. Kalau kita pakai WhatsApp, pakai Google, data kita di luar nggak boleh, kita nggak boleh pakai gitu loh. Ya, itu kan secara sadar diberikan oleh pengguna. Ya. Tapi itu melanggar undang-undang kan, walaupun secara sadar kan antar negara kan. Soalnya kalau melanggar undang-undang harusnya nggak boleh, lu secara sadar juga lu melanggar hukum gitu loh. Nah jadi dengan adanya ketentuan ini mereka ingin mengamankan sebenarnya itu sebenarnya. Jadi artinya kan begini, bahwa apapun yang dilakukan, kalau kita ngomong itu enkripsi dan segala macam itu nggak boleh dan itu nggak mungkin, maka kenapa pertanyaan saudara? Kenapa Amerika menjadikan itu salah satu syarat untuk turun dari 3 jadi 19. ke 19 itu. Kalau itu tidak boleh diapa-apain, ngapain kita beli barang
Ya. yang nggak bisa begini? Itu Karena apa kira-kira? keunggulan mereka terbesar itu di situ. Jadi dia bisa ngomong kan ekspor impor ya kan. Tuh gue beli dari lu banyak, gue jual ke lu sedikit gitu kan. Itu kan yang barang fisik. Barang non fisik ini yang sebenarnya jomplang banget. Kalau Maksudnya kita gimana lihat, maksudnya? Amerika jual ke kita banyak banget, kita nggak ada jual ke dia. Sehingga itu menjadi Jadi salah kalau satu- misalnya itu masuk ke hitungan yang lu ekspor impor, itu bisa malah kita beli lebih banyak. dari lu. Iya, sebenarnya itu. Nah, makanya dia jaga di situ. Dia keunggulan dia kan di digital. Berarti dia itu menggunakan deret data itu sebagai sesuatu yang tidak bisa bohong gitulah kira-kira ya. Iya. Dan lu bohong itu ternyata begini itu kan ya kenyataannya. iya. Tapi memang kita jangan mentah-mentah. Aku bukan bilang kita terima data kita boleh diolah, ya kita lihat lalu kita benar-benar berharap pada badan PDP ini sehingga mereka mengawasi gitu loh. Iya. Ini sebenarnya kuncinya di sini. Itu lubangnya lah. Ya, Karena badan PDP kita belum ada orang ya badan itu kan. belum dibentuk, dan BSSN. Kenapa BSSN? Karena soal enkripsi. Karena enkripsi itu kan kita perlu punya sendiri. Kalau enkripsi itu kita pakai orang lain punya, nanti bisa dibikin celah atau apa gitu loh. Jadi mereka bisa baca. Tapi kalau kita punya enkripsi sendiri, secara teknis sangat sulit menjebol itu. Jadi kalau kita udah enkripsi, kita amankan, kita taruh di luar, orang susah. Jadi memang data ini perlu benar-benar kita ini sip lah ya, agar tidak apa ya, agar tidak ribut sendiri gitu. Agar tidak dieksploitasi, agar tidak diolah untuk kepentingan orang lain. Berarti kepentingan hukumnya juga kan harus benar-benar firm. Iya, betul. Kalau tidak, nah ini sekarang saya tanyakan, ini soal yang kemarin-kemarin tentang jebolnya PDSN ya, Pusat Data Nasional Sementara, ya itu. Itu kan ada satu PSDN 1, PSDN 2. Ya. Yang jebol ini kan yang 2. Ya. Yang di Surabaya. Surabaya. Dan itu dikelola oleh, kita sebut saja, oleh Telkom lah kira-kira. Oke. Iya kan? Nah yang satu, PSDN 1 dikelola oleh Lintas Harta kan begitu. Iya. Iya kan? Yang jebol ini 2, artinya punyanya Telkom gitu. Tapi kenapa belakangan beritanya kok yang masuk justru orang di PSDN 1 gitu. Itu why, apa yang terjadi? Saya nggak ngerti itu, makanya saya minta Pak Alfon jelaskan itu kenapa begitu. Kalau dari sisi teknis, servernya memang server di Surabaya, dan itu pengelolaan benar-benar amburadul. Oh gitu Dan ya? yang kayak tadi lah, yang penting dapetin dulu, kelola datanya, dapetin budgetnya, lalu nggak tahu mau diapain, apa bagi-bagi atau apa, ya kan? Lalu habis itu udah tidak diamankan dengan baik gitu. Nah lalu ketika terjadi kejadian yang kelihatannya perlu ada mana nih kambingnya gitu. Itu kan ransomware juga awalnya kan ya? Iya. Ya. Terus? Brand cipher. Jadi itu kami sempat bantu, kami sempat ngerayu Ngerayu siapa nih? si brand cipher itu, Oh, yang buat ransomware itu, bahwa kan sebelumnya ada kasus salah satu bank syariah yang dia malah konyol gitu, malah akhirnya orang yang ransomware-nya marah, udah belagu, terus sok-sokan punya duit, tapi ternyata nggak bisa negosiasi, disebarkanlah data nasabah dari bank itu secara gratis, bisa di-download. Itu sebenarnya luar biasa rugi itu. Jadi database dari bank itu bisa di-download oleh siapapun secara gratis. Itu kalau data kita sudah bocor. Jadi bank pesaingnya dengan mudah mapping. Lu punya cabang di sini, customer siapa aja di sini. langsung di tracking. Itu selesai. Dan satu divisi IT-nya copot semua, langsung diganti oleh Menteri BUMN waktu itu kan. Nah, karena mereka nggak bisa negosiasi dengan baik. Nah, kalau yang kembali ke PDN ini, karena kita juga berkepentingan, data saya juga di situ gitu loh. Data kependudukan, data segala, kan semua lembaga, semua kementerian, semua Pemda itu mesti taruh di situ gitu loh. Jadi ibaratnya kumpulin, tapi dikumpulin untuk di encrypt gitu loh. Iya. Nah ya kita ngomong ke brand cipher gitu loh. Dan waktu itu brand cipher aneh juga sih sebenarnya.
kok dia bisa kasih kuncinya secara gratis, ya kan? Iya itu. Nah, walaupun ngasih kunci gratis itu kita pernah alami, tapi kasusnya bukan urusan dengan negara, urusan dengan kita pernah ada salah satu organisasi nirlaba, dia ngurusin anak kebutuhan khusus orang cacat gitu, yang mereka membuat resume gitu ya, ada ratusan resume, satu anak itu buat resume itu bisa seharian dibimbing oleh satu pembimbingnya. Mentor. Satu udah ratusan, terus kena ransomware. Di encrypt minta uang. Terus yang ngurusnya kalau ke kita bilang, oh ya, mana pesannya? Udah ketahuan nih buat ransomware-nya, kita hubungin. Kita kasih tahu, kalian nih yang kalian serang nih yang ini nirlaba nih, ini anak-anak cacat ini gimana? Bilang, mana buktinya? Udah kasih lihat, ini buktinya nih, silakan kamu buka. Dilihat, oh ya udah nih, gua kirimin kuncinya. Kirimin gratis. Gratis itu terjadi, bukannya kita buat-buat dan kita nggak ngalamin. Tapi yang PDN ini terlalu seksi, rugi banget dikasih gratis. Kalau itu yang terjadi, kira-kira ada yang mainkan nggak kira-kira? Menurut Pak Alfon? Ya ini logikanya si pembuat ransomware itu businessman kok. Iyalah, nggak mungkin lah ya. Mungkin dia nggak mau bikin malu, ya kan? Atau nggak mau mau bilang bayar, ada tapi motif udah ya. gue kasih aja gratis. Kan? Tapi ada lah kemungkinan. Iya. Selanjutnya saya ikuti pemberitaannya itu, karena itu saya pengen ngobrol sama Pak Alfon ini soal ini kan. Tapi kan kenapa? Kemudian itu kan menjadi tuntutan hukum. Case itu ya kan. Jadi akhirnya, sorry to say kalau kita sebut, lintas harta yang masuk. Artinya jadi ini. Ini apalagi, saya khawatirnya kita itu ngomong di luar begitu, tapi di sini sendiri nggak beres itu. Kemungkinan apa? Karena pemenang tendernya dia. Jadi yang untuk kasus legal kan perlu ada bukti legal, terus apa? Ini pemenang tendernya siapa yang tanggung. Tapi yang bocor kan di sini. Rumah Pak Alfon, rumah saya. Yang dicuri rumah Pak Alfon. Yang saya enggak. Ini ada saya. Lantas kenapa saya kok kemudian yang dianu ke kejaksaan gitu? Itu sampai hari ini saya khawatirnya begini. Ini jadi kayak Tom Lembong kedua nih, kayak gini nggak ngapa-ngapain masuk gitu kan. Ya, secara legal mungkin. Jadi secara dokumen, secara apa itu memungkinkan. Tapi kan orang yang ngomong soal legal ini kan bisa juga harusnya meriksa yang sini gitu. Sorry itu sih, saya ini sebagai konsumen misalnya begitu. Ini kok jadi aneh gitu. Betul nggak sih Pak Alfon merasa itu sesuatu yang aneh? Patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Iya kan? Ya, patut dipertanyakan. Ya, kalau semua tapi mungkin dari penegak hukum bergerak berdasarkan kalau yang ada hitam di atas putih, ada tanda tangan, ada apa. Kalau yang di luar itu mereka juga sulit untuk. Iya. Untuk maksud saya, karena penegak hukum kan harus equal. Saya melakukan itu ke sini, ini juga saya lakukan. Kalau ini nggak dilakukan, berita aja nggak ada yang naik gitu. Itu kan saya ketika kemarin kita ngobrol sama teman-teman, oke, kita ngobrol soal ada nggak sih kita kasusnya deh? Oh ini, saya lihat kok agak aneh gitu. What do you think, bos? Nggak bisa komentar ini. Ya, saya coba bahwa ya itu memang aneh itu kan. Iya kan? Ya, ini patut menjadi satu pertanyaan sih. Jadi memang ya sulit juga ya. Mungkin kalau menurut penalaran aku, mungkin karena mereka ingin mendapatkan bukti solid untuk lanjut ke jalur hukum ya. Itu yang bisa didapatkan. Mungkin yang satunya kurang solid atau apa gitu loh. Kemungkinan. Ya, karena kemudian yang keduanya itu udah kamu beresin juga deh ini kan gitu kan. Ya. Dalam itu kan kamu juga beresin juga karena kan apapun kalau itu menang tender dia juga yang seharusnya kena ini kan kalau saya marah lu ngapain kami yang kena kemudian ini kan juga disuruh beresin juga itu yang katanya Pak Alfon bahwa itu berantakan itu loh yang kemudian di ransomware itu. Nah dalam kondisi hukum yang seperti ini what can I do bos?
Kalau Anda tidak bisa jawab ini kan susah saya bilang ya. Artinya semenakutkannya inikah gitu loh untuk dunia industri kita gitu kan. Itu kan apapun ya swasta saya bilang wah iya juga ya susah gitu kan. Jadi yang terbaik yang bisa dilakukan, James garu-garu kepala nih. Kalau kita dapat tanggung jawab pengelolaan data, ikuti standarnya dengan baik. Jadi ngelola data itu sebenarnya tidak sulit, bukannya susah, tetapi yang susah itu adalah disiplin mengikutinya. Oh gitu ya. Standar itu udah ada. Dan harus Ada. Kita tinggal Google, tinggal ISO 27001, ISO 27701 ya kan. Sebenarnya kalau PDN mengikuti itu dengan baik, lalu didokumentasi, ada lognya semua, mereka akan bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Berarti ini tidak bisa mempertanggungjawabkan itu karena itu nggak diikuti. Karena nggak diikuti. Jadi ISO itu kayak ijazah S1. Oke. Bapak bisa kuliah 4 tahun, terus jadi sarjana, Bapak bisa juga ke pramuka, terus kasih foto, ini bikin ijazah S1. Nggak Jadi kemana-mana loh ya ini. Orang Kalau ke pramuka. ISO 27001 itu sebenarnya yang penting tuh ikutin. Nih bacanya tebel, bacanya aja tebel, itu harus dijalanin satu-satu. Nah bisa juga Bapak ada orang yang memberikan jasa memberikan ISO. Iya. Nah, jadi kalau ada perusahaan yang dia ada ISO, terus udah HIPAA, udah bisa DSS, tapi jebol juga, patut ditengarai ini ISO atau ISO-ISOan. Nah itu yang perlu menjadi pertanyaan. Jadi nggak ada jaminan bahwa ada lembaga kami ISO ini ada badan yang mengelola data kesehatan, tapi kerjanya jebol terus datanya. Ya perlu dipertanyakan ISO-nya ISO-ISOan itu. Ya kira-kira ijazahnya beli. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya bikin kesimpulan berarti yang satu itu berarti ya ISO-nya yang nggak beres itu atau bagaimana? Even ISO pun nggak punya. Oh. Jadi ijazah aja nggak punya. Jadi dia tuh mesti ngerti bahwa dia mengikuti ISO ini HIPAA atau apa. Even itu aja nggak ada. Yang ada aja tuh bisa nggak bener. Ini ada aja nggak gitu. Itu masalahnya. Jadi itu yang kemudian membuat digiring ke kejaksaan ini secara tidak langsung. Kalau misalnya dia jalankan dengan baik, mau jebol nggak bisa. Kan dia enkripsi. Pastilah ya, iya kan, pastilah ya. Iya. Itu barang mati kok ya kan, Iya. apapun. Oke. Menarik sekali teman-teman ngobrol sama Pak Alfon. Kita malah nggak pengen selesai ya karena itu kepentingan kita gitu loh, data itu kan ya, kepentingan kita. Dan di dunia yang sekarang serba digital ini, data itu sama dengan jati diri kita. Perkembangannya sudah ke AI. Sebenarnya AI itu adalah hubungan dengan data kita. Sebenarnya AI ini adalah perkembangan dari big data. Jadi kalau big data itu apa? Big data itu suatu data yang besar sekali, sehingga sebagai gambaran mau tahu big data itu, kalau Bapak buka dokumen yang Excel nggak bisa olah, itu big data. Padahal Excel itu udah ada jutaan baris, ratusan ribu kolom. Itu saking besarnya nggak bisa, lalu dikelola oleh big data. Dulu ada namanya Hadoop, ada Watson gitu. Itu sebenarnya masa lalu, itu aja tuh susah belajarnya. Yang mengelola big data itu yang dilakukan oleh YouTube, oleh Instagram, oleh TikTok yang melihat kecenderungan kita suka konten apa, dia otomatis melakukan ini. Langsung muncul profiling, di handphone gitu. kita ya. Nah, kan? itu mainnya big data. Nah, sebenarnya hari ini itu sudah ada yang lebih canggih lagi, namanya AI. Jadi AI itu adalah sebenarnya pengelola dari big data yang dikelola lalu di-feed berulang-ulang, disempurnakan sehingga jadi AI hari ini, dan sampai AI-nya bisa belajar saking pinternya. Itu sudah ada di situ sekarang. Itu yang iya, makanya kan saya bilang, kalau kejadian Cambridge Analytica itu kejadian sekarang nggak jadi persoalan. Iya. Iya kan? Nggak jadi persoalan. Itu kan kecenderungan. Betul. Kecenderungan masyarakat Kolombia ketika memilih Donald Trump atau tidak. Itu kan sebetulnya kecenderungan yang diambil dari Facebook kan begitu. Betul, ya kan? betul. Jadi nggak ada persoalan sebetulnya. Jadi itu sekarang nggak ada persoalan, nggak masalah. Makanya diambil
Pemilu kemarin udah nggak masalah kayaknya. Ya. Gitu Pak Alfon. Ya. Terima kasih atas obrolan hangat kita. Teman-teman juga tetap rahasiakan karena data diri, karena itu penting. Apalagi kalau sudah tahu orang tuanya siapa itu. Anda di cloning nanti diminta pinjol, repot lagi. Karena kalau pinjol itu tidak mengenal, sudah ini bukan saya, akan tetap ditelepon sampai berapapun. Betul, kan begitu. Betul. Ya kan? Ada tips bagaimana mengamankan aset digital kita. Bagaimana tuh Pak? Jadi call Paman one time. Apa itu maksudnya? Call itu Bapak pakai aplikasi namanya Truecaller. Truecaller. Itu aplikasi gratis. Ada berbayarnya, kalau gratis ya keluar iklan. Dia crowdsourcing, dia mengidentifikasi nomor yang menelpon kita tanpa perlu kita tahu nomor itu. Jadi misalnya ada spammer telepon Pak Lutfi, ya kan, Pak telemarketer lah, terus Bapak tanda ini telemarketer menyebalkan, nggak tahu malu, bawa ketek gitu kan. Waktu Bapak save itu, dia akan di save di server Truecaller. Waktu telemarketer itu nelpon saya, walaupun saya belum tahu nomornya, tapi saya pakai Truecaller akan keluar nomornya. Telemarketer menyebalkan, nggak tahu malu gitu loh. Nah itu Truecaller. Jadi crowdsourcing, jadi orang yang sekali nomor pernah dipakai lalu di tag sama orang, dia kan nggak bisa, akan teridentifikasi oleh seluruh penggunanya. Seluruh pengguna Truecaller. Jadi itu mengatasi spam dan debt collector atau apa gitu akan muncul, ini debt collector bawa ketek begitu kita kasih tahu bahwa maka dia nggak akan bisa lagi, kita bisa blok, bisa otomatis blok, dan orang lain juga tanpa pernah ditelepon waktu dia nomor itu nelfon akan muncul ini debt collector menyebalkan gitu. Yang kemarin nelpon gitu kan? Iya, tapi nelfonnya Bapak, padahal nggak pernah nelfon saya. Waktu dia nelfon saya karena saya pakai Truecaller, servernya kan udah tahu. Nelfon Pak Lutfi tulisnya debt collector menyebalkan. Waktu nelfon saya, tanpa saya perlu tahu itu debt collector, dia muncul, Truecaller ngasih tahu. Nah itu crowdsourcing, itu indahnya crowdsourcing. Itu seperti antivirus kerjanya. Satu orang identifikasi, semua langsung tahu, nggak perlu ini. Yang kedua, Paman. Paman itu singkatan dari password manager. Jadi kita perlu menyimpan kredensial kita secara unik, harus panjang atau apa. Nah kalau akunnya ada puluhan bahkan ratusan, lama-lama kita kekunci sendiri di password kita, lupa kan. Nah pakai program namanya password manager. Jadi kita cuma butuh satu password utama untuk membuka password manager itu. Nah, tiap kali kita login ke akun itu tinggal copy and paste. Jadi mau ganti berapa kali pun passwordnya, berapa rumit pun ya nggak apa-apa, tinggal copy and paste saja gitu loh. Itu password manager. Lalu hal ketiga yang lebih penting adalah one time. Jadi hubungi Paman sekali, call Paman one time. Paman one time itu one time password. One time password itu two factor authentication. Jadi untuk akun-akun kita, saya sangat rekomendasikan untuk aktifkan yang namanya two factor authentication. Jadi terutama Gmail, email Anda. Kenapa? Karena itu adalah ibu dari segala akun. Gmail itu ya? Makanya selalu minta Gmail itu ya? Kalau Gmail berhasil dibajak, WhatsApp, Instagram, TikTok, semua akun lain yang pakai email berhasil dibajak gitu. Nah jadi aktifkan namanya two factor authentication, sehingga andaikan password kita jebol, mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Akan diminta OTP-nya mana. Nah OTP-nya bisa kirim ke SMS, bisa kirim ke Google Authenticator. Jadi gitu. Call Paman one time. Sip. Saya kira menarik dan memang harus diikuti lah kayak gitu dalam dunia seperti ini. Ya Pak Alfon. Terima kasih Pak Alfon. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kita makin cerdas hidup di dunia digital. Terima kasih atas undangannya. Thank you Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua.